Setiap manusia hidup memiliki himah. Hal ini bisa pula diartikan dengan gambaran masa depan, cita-cita dan sejenisnya. Intinya, mau bagaimana dan menjadi apa kita nantinya, sama seperti Nabi Yusuf dan tokoh-tokoh besar di dunia, yang menyatakan bahwa setiap kita perlu membangun mimpi. Visi ibarat sebuah peta perjalanan. Meski kita tidak tahu secara jelas apa yang ada di depan, tapi kita tahu mau kemana. Kita juga tahu kapan berhenti, mengevaluasi, sembari membuat strategi untuk mencapainya. Visi yang jelas membuat perjalanan hidup kita juga jelas. Membantu kita tetap kuat meski banyak yang menghambat. Dalam hal ini, visi juga saya artikan sebagai target. Ibarat seorang sniper ulung, dia tahu target yang akan dia bidik dan tembak. Berapa jauh jarak dengan target, berapa kecepatan angin, dan pakai peluru apa biar telak mengenai sasaran. Sebelum masuk lebih dalam lagi, mari simaklah kisah berikut ini. Gus, saya ini pusing. Bener-bener pusing. Sudah 2 tahun ini saya nganggur. Padahal saya ini lulusan universitas negeri terkenal di Yogyakarta. Saya bahkan lulus dengan predikat cum laude. Selama 2 tahun udah 48 perusahaan saya lamar. Tapi gak ada satupun yang menerima saya bekerja. Saya harus gimana, Gus? Gitu ya? Coba diingat lagi. Masa dari segitu banyak lamaran gak ada satupun yang mau nerima? Sebenarnya ada sih, Gus. Ada satu yang mau nerima saya. Kebetulan direktur perusahaan itu adalah bapak teman saya. Nah, itu. Terus gimana ceritanya? Ya, saya ngelobi direkturnya itu yang kebetulan bapaknya kawan saya. Sampai akhirnya setelah 2 bulan saya dipanggil sama Pak Direktur. Pak Direktur minta saya ke rumahnya sore itu. Di sana Pak Direktur bilang, Anda hari Senin nanti datang ke kantor ya. Wah, ada apa Pak? Senin besok kamu teken kontrak kerja sama saya. Wah, terima kasih Pak, terima kasih. Tapi maaf Pak, saya kerja di bagian apa ya Pak? Kamu nanti jadi sopir saya ya. Walah bos, saya kan kuliah di universitas negeri, cum laude lagi. Kok ya cuma jadi sopir? Lah Anda mau apa tidak? Ya sudah Pak, saya sudah bosan nganggur. Saya terima Pak, terima kasih nggih. Sepulang dari rumah direktur, saya ngutang untuk syukuran Gus. Saya menghubungi teman-teman untuk saya traktir. Sampai suatu ketika ada teman saya nanya, Bos, ini syukuran udah diterima kerja di mana? Alhamdulillah, saya jadi asisten direktur di salah satu perusahaan ternama. Wih, mantap. Selesai acara makan-makan, saya pulang. Saya susah tidur, Gus. Bayangin gimana rasanya dapat gaji pertama. Keesokan harinya ternyata ada berita kurang bagus. Calon bos kena stroke dan masuk rumah sakit. Besoknya pun masih di rumah sakit. Senin yang seharusnya ketemu sama direktur untuk tanda tangan kontrak kerja, batal karena beliau masih di rumah sakit. Akhirnya hari Rabu saya dapat kabar kalau calon bos saya itu meninggal dunia. Pening kepala, Gus. Dari kisah ini, ada satu pertanyaan. Anak ini jadi kerja apa enggak? Sudah tentu jawabannya tidak. Nah, pertanyaan selanjutnya, Anda tahu kesalahannya apa? Dia enggak jadi kerja karena dia sombong. Dia enggak jadi kerja karena dia bohong, ngaku-ngaku asisten direktur padahal sopir. Dia enggak jadi kerja karena tidak bersyukur, dan seterusnya. Dari sekian banyak daftar kesalahannya,
Ada sebuah kesalahan fatal yang membuat dia gagal dapat pekerjaan. Kesalahan fatal itu adalah karena target lobbynya keliru. Kenapa? Karena dia melobi seseorang yang bisa dimutasikan. Dia melobi orang yang bakalan pensiun. Dia melobi seseorang yang bakal punya titel almarhum. Akan beda hasilnya kalau sejak awal dia melobi pada yang maha punya pekerjaan, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi maksud saya begini, tanpa kita sadari, kita terkadang terlalu berharap pada sesuatu hal yang sebenarnya bukan tempat yang layak. Bahkan tidak layak untuk kita menyandarkan harapan.